adalah yang pertama adalah Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu Muharram, kemudian Rajab, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Pada 4 bulan haram itu, kita diwajibkan untuk memperbanyak ibadah, baik ibadah ritual kita maupun ibadah sosial. Adapun hal-hal yang dilarang di dalam bulan haram, yang pertama itu adalah dilarang mendolimi diri sendiri dan orang lain, kemudian dilarang berselisih, dilarang ada pembunuhan, dilarang berbuat maksiat, dan yang kelima adalah dilarang untuk dendam. Selanjutnya, ayat 7 ini berkenaan dengan kecenderungan orang kafir yang selalu mengingkari perjanjian. Dan kecenderungan orang kafir itu adalah menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Shadaqallahul adzim. Begitu Gus untuk ayat 36 dan 37. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus untuk Quran surat At-Taubah Mas Putra. ayat 44 sampai 47. Nah, inti yang saya dapatkan itu orang-orang yang beriman tidak pernah ragu dalam berjihad. Bila ada perintah berjihad tanpa ragu langsung berangkat. Sebaliknya, orang yang tidak beriman akan berpikir-pikir untuk berjihad atau meminta izin tidak ikut berjihad. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad agar tidak perlu memaksakan kepada orang yang berat hatinya atau masih ada ragu dalam hatinya untuk berjihad, karena akan menjadi beban dalam peperangan. Contohnya sudah terjadi di saat Perang Badar, yang hampir membuat kaum muslimin kalah. Orang-orang yang ragu ini pada saat di akhirat nanti melihat orang-orang yang beriman, yang berjuang dengan Nabi Muhammad saat dahulu berjalan di atas cahaya. Dan orang-orang ini meminta ikut dalam cahaya tersebut, tetapi tidak pernah bisa, karena keraguan saat di dunia. Quran Surat At-Taubah ini juga terkait dengan Quran Surat Al-Hadid ayat 10-12. Begitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingat di dalam surat At-Taubah ayat 80 sampai 83. Di situ a'udzubillahi minasyaitonirrajim istaghfir lahum aw la tasfir lahum aw la tastaghfir lahum. Bahwa di situ jelas Allah memberikan berkata kepada Nabi Muhammad, sama saja engkau Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka. Karena jiwa kasih Rasulullah itu sangat tinggi ya kepada umatnya. Baik itu umat yang dianggap munafik, kafir, lebih-lebih kepada umat yang beriman. Diminta ampunan atau memohonkan ampunan kepada mereka-mereka itu supaya diampuni karena jiwa kasihnya kepada mereka, kepada umatnya. Padahal orang-orang munafik yang umat mereka itu, umat beliau, di tengah-tengah beliau itu orang munafik telah berkhianat, telah membangkang, itu pun Rasulullah tetap mendoakan. Seperti pada saat itu sahabat Umar, ya pada saat itu belum jadi sahabat ya, jadi musuh bebuyutan. Terus Khalid bin Walid, tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, Umar dan Khalid bin Walid akhirnya mendapatkan petunjuk. Nah, di satu sisi orang-orang munafik itu masih tetap berkhianat.
dengan berkhianatnya itulah akhirnya Allah memberikan penyampaian kepada Nabi Muhammad, sama saja Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampun bagi mereka. Walaupun kau memohonkan ampun sampai 70 kali, Rasulullah sampai 70 kali pun memohonkan supaya diampuni dosa-dosa mereka, Allah itu tidak. Karena saking temennya ya, saking pengkhianatannya orang-orang munafik itu. Nah, di dalam ayat 81 perang Tabuk yaitu terjadi ada perintah untuk perang ya. Perang. Nah, saat itu bersama dengan musim paceklik. Musim paceklik yaitu tidak adanya logistik. Yang kedua apalagi sebentar lagi mau panen. Terus yang ketiga musim panas. Dan yang keempat adalah perjalanan yang sangat jauh. Nah, ini bagi orang-orang munafik sangat logis sekali kalau tidak akan ada perintah untuk perang, tidak akan ikut, sangat logis. Tapi bagi orang yang beriman, karena itu perintahnya seperti itu, ya tetap berangkat. Nah, sehingga orang-orang munafik itu yang tidak ikut perang, Rasulullah bersama orang-orang yang beriman dan pengikutnya itu berangkat perang. Orang-orang munafik merasa gembira, bahkan memberikan mempengaruhi kepada yang lain supaya tidak ikut berperang karena dengan alasan tadi, sudah waktunya panen, musim paceklik, perjalanan jauh, kenapa kita ya nunggu dulu musim panen atau nunggu dulu mungkin supaya tidak paceklik atau nunggu dulu supaya nyaman dan lain sebagainya. Itu pengaruh-pengaruh orang-orang munafik itu. Nah, Allah memperingatkan bahwa seperti tadi itu peperangan yang begitu panas. Nah, itu lebih panas api neraka jahanam daripada panasnya ketika akan mengikuti perang tadi. Makanya ini pembelajaran untuk kita. Begitulah sifat-sifat nifak atau munafik di dalam diri manusia sangat kejam. Maka Rasulullah betul-betul jiwa kasihnya untuk memberikan supaya diampuni oleh Allah karena tahu bahwa nanti siksaannya itu lebih dahsyat daripada siksaan yang ada di dunia ini. Demikian Gus, apa yang bisa saya sampaikan sedikit ini, saya pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gus. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin menyampaikan surat At-Taubah ayat yang ke-52. Jadi dalam ayat ini sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah gambaran bahwa dalam hidup itu ada pilihan-pilihan yang Allah tawarkan kepada kita. Pilihan tersebut merupakan dua kebaikan yang bisa kita jadikan dapat kita jadikan sebuah prinsip dalam kehidupan saat ini. Pilihan tersebut adalah kalau nggak hidup mulia ya mati syahid. Jadi makna mulia di sini adalah bagaimana kita hidup dengan berpegang teguh dalam keimanan, bermanfaat dengan jihad fisabilillah. Karena kemarin Gus menyampaikan juga bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Pilihan yang kedua yaitu mati syahid. Jadi tidak ada kematian yang ditunggu-tunggu oleh yang beriman kecuali mati dalam keadaan syahid. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam ayat ini adalah bagaimana kita menjadi manusia yang cerdas dalam menentukan pilihan yang ditawarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah jalan yang kita pilih itu adalah jalan yang mendaki, yang curam, penuh dengan rintangan, tetapi kita dalam keadaan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah jalan yang kita pilih adalah jalan yang landai, yang tidak ada rintangannya, justru kita dalam keadaan di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itu Gus yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nurjana. Ayo silakan, siapa lagi? Senang saya. Banyak yang dapat. Ayo silakan. Izin Gus. Silakan Mbak Udi. Quran Surat At-Taubah ayat 55 sampai dengan 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan bahwa kita dilarang kagum terhadap harta dan anak-anak. Standar sukses di masa lalu adalah banyak anak-anak dan harta yang berlimpah, juga kekuasaan. Hal ini pernah dibuktikan saat Nabi Ayub diuji keimanannya. Yang saat itu Nabi Ayub dikaruniai anak yang banyak dan harta yang berlimpah. Karena karunia itu, keimanan Nabi Ayub kuat. Kemudian setan memohon kepada Allah untuk membunuh semua anaknya dan juga membunuh semua ternaknya. Saat ini status sosial masih juga didominasi melimpahnya harta, kekuasaan, dan anaknya. Akan tetapi untuk anak lebih kepada kualitas. Gejala kufur dari ayat-ayat ini yaitu satu, melirik, dua, berkata wow. Kadang-kadang kalau kita kagum itu berkata wow. Ketiga, keinginan. Keempat, berusaha untuk memenuhi keinginan itu. Dan yang kelima, lupa bersyukur. Inilah yang menyebabkan kita menjadi kufur. Lanjut, harta dan anak sebagai siksa di sini maksudnya saat tidak ada harta banyak, kita bisa sholat berjamaah 5 waktu, bisa tidur nyenyak, ringan waktu, berkegiatan. Akan tetapi begitu kita memiliki harta yang banyak, kita mulai tersiksa dengan harus memasang CCTV, beli brankas untuk nyimpan hartanya, semakin sibuk, gak sempat berjamaah 5 waktu, gak sempat ikut kegiatan. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Kemudian di surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian di surat Toha ayat 131. Dan surat Ali Imran ayat 196. Selanjutnya orang-orang munafik bersumpah atas nama Allah dan menyatakan termasuk golonganmu, padahal mereka bukan golonganmu. Saat ini tidak ada yang melihat harta sebagai siksa. Ngapunten Gus, itu yang bisa saya sampaikan terkait surat Al-Taubah ayat 55-59. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ada satu poin, yakni tidak ada orang yang melihat harta sebagai siksa. Padahal Allah menyebutkan itu, ya kan? Oke. Selanjutnya, siapa lagi? Ada lagi? Tak apa-apa, yang punya catatan, monggo. Kita murojaah. Berarti memang nyantol ya apa yang kita bahas sejak ayat 1. Silakan.
Izin Gus. Saya berusaha untuk mengingat atau merangkum surat At-Taubah ayat ke-73 sampai ke-74. Islam di sini menawarkan bahwa Islam itu ada dua sisi, yaitu dunia dan akhirat. Basyira wa nadhira, yaitu basyira memberikan kabar gembira bagi yang menjalankan perintahnya, dan nadhira memberikan ancaman bagi yang melanggar larangannya. Islam di sini juga lemah lembut, juga keras. Islam itu menegakkan keadilan terhadap kaum kafir dhimmi. Kita boleh bersahabat, bermuamalat tentang hal keduniaan. Tetapi bagi kafir harbi, kita harus bersikap keras, karena dia memusuhi kita dan mau merubah akidah kita. Seperti kisah ketika Belanda menjajah Indonesia, dia menyebarkan agama kafir dan memusuhi orang-orang Indonesia, maka kita harus bersikap keras. Islam menawarkan, tidak hanya menawarkan amal ma'ruf, tapi nahi munkar. Kemudian ayat yang ke-74 adalah ini berkenaan dengan orang munafik. Orang munafik bersumpah bahwa jika Muhammad itu benar, maka kita lebih hina daripada keledai. Kemudian disampaikan oleh sahabat kepada Rasul, dan Rasul menegur. Kemudian orang munafik itu mohon maaf dan bertobat, maka Allah mengampuninya. Demikian Gus yang bisa saya sampaikan rangkuman yang saya tulis. Oke. Alhamdulillah, terima kasih. Ada lagi? Ya, izin Gus. Silakan lanjut. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menyampaikan ayat yang ke-41 dari surat At-Taubah dan 42 mengenai perang. Infiru kifafan wasikolan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Jadi berangkat atau diserukan, berangkatlah kalian dalam kondisi ringan ataupun dalam keadaan berat untuk berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Nah, ini kalimatnya infiru sama dengan yaitu kalimat ataupun ayat yang lain, syabiku, jihadu fisabilillah. Hal ini perintah yang sifatnya urgen, jadi harus segera fisabilillah. Nah, yang diperintah ini sesuai dengan yang dalam ayat ini, perintah kalimatnya adalah bagi orang yang beriman. Kemudian ciri-ciri orang beriman adalah selalu menggelayuti dari seruan Allah, baik dalam kondisi berat ataupun dalam kondisi ringan. Sehingga perang yang dinilai berat bagi orang-orang munafik dan ringan bagi orang-orang yang beriman, baik setuju maupun tidak setuju, bagi orang-orang yang beriman sudah tentu taken sesuai dengan surat As-Saff ayat yang ke-10 dan 11, yaitu sudah dibeli oleh Allah baik harta maupun jiwanya. Dan kemudian harta jiwa yang diserahkan itu lebih baik menurut Allah. Sehingga bagi orang-orang yang beriman tidak ada keraguan untuk menyerahkan harta dan jiwanya yang
dijanjikan Allah ditukar dengan ampunan dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 3 hal permanfaatan harta yang sudah diberikan oleh umat yang beriman untuk jadi jalan Allah. Karena harta itu permanfaatannya ada 3, yaitu yang pertama, harta yang sudah habis dimakan, habis dipakai, baik kendaraan, rumah, dan kemudian harta yang disimpan, baik berupa sawah, ladang, kebun, ataupun berupa sertifikat dan sebagainya, itu akan menjadi rebutan, ahli waris. Kemudian harta yang kita sedekahkan pasti akan bermanfaat di akhirat nanti. Nah, sehingga ada satu hadis yang sudah disampaikan bahwa ketika adalah salah satu orang yang sudah dihadapkan di neraka, kemudian tahu tentang siksaan yang akan dialaminya, maka ditanya Allah, apakah kamu mau jika memiliki emas 1 kilo atau 5 kilo, menyedekahkan hartamu agar tidak disiksa? Maka mereka bilang, mau. Jangankan hanya emas 1 kilo dan 5 kilo. Bahkan memiliki emas sebesar gunung pun, maka akan aku sedekahkan agar aku tidak disiksa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah sudah banyak sekali yang memberikan review, dan menurut saya ini bagus bahwa kita tidak lupa dengan apa yang kita sudah pelajari bersama. Nah, di ayat-ayat yang sudah kita pelajari di surat At-Taubah, memang lebih banyak menjadi semacam pisau analisis kita, ya. Posisi tentang bagaimana dakwah, bagaimana harusnya tetap sabar di dalam koridor kayaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ka ayatul kitabil an auhayna ila rajulin minkum. Alif lam ra. Tidak ada yang tahu maknanya apa alif lam ra itu, lebih kepada bagaimana biasanya kalau mau ceramah atau mau ingin hati itu kayak semacam attention please. Halo. Gitu. Jadi kata-kata yang memang untuk menarik perhatian. Kata bilim Al-Quran yang penuh hikmah. Alkitabi di situ ada dan bacaan saat itu yang nggak ada tulisan, nggak ada bacaan, nggak ada kitabnya. Al-Quran belum dibukukan. Semuanya ya ada di dalam lisannya Rasulullah sendiri. Semuanya ada di lisan Rasulullah. Nggak ada yang sudah dibukukan, nggak ada. Al-Hakim yang penuh hikmah. Orang yang percaya bahwa tilka inilah, ketika Rasulullah bersabda inilah itu di mana? Wong nggak ada. Nggak ada. Secara lahir itu nggak kelihatan. Inilah mana? Inilah. Nggak ada. Sehingga kalau benar-benar beriman, itu wis cuma
hanya karena iman saja, tidak ada yang lain. Karena memang tidak ada. Kan? Kalau Al-Hakim yang penuh hikmah, demikian pula. Bagi orang-orang yang tidak percaya, apa sih itu omongan apa sih? Malah dalam ayat lain disebut, in huwa illa asatirul awalin. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Gitu ya. Dongeng-dongeng orang terdahulu. Gitu, coba dibuka si surat Al-Mutaffifin ayat 13. Surat Al-Mutaffifin ayat 13 itu disampaikan di sana bahwa tidak ada hal yang luar biasa gitu, tidak ada. Semuanya hanyalah asatirul awalin, hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Tidak ada hal-hal yang hikmah, itu tidak ada bagi orang yang tidak percaya. Banyak ayat lain selain surat Al-Mutaffifin ayat 13 tadi yang bantahannya orang, dan itu wajar ya, wajar banget. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rasulin minhum. Kenapa manusia kok heran, kayak tidak pantas gitu ketika kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka. Kenapa? Ada apa? Nah, Allah berfirman begitu. Tapi padahal jawaban manusia, ya heranlah Gusti, misalnya ya, ada dialog gitu ya. Ya heranlah, kenapa orang yang jelas-jelas tidak bisa baca tulis, tidak ngerti kitab, tidak ngerti apa, kok malah diutus menjadi rasul. Kenapa enggak para pemuka-pemuka yang hebat-hebat itu, kan gitu. An angdzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, untuk memberi peringatan kepada manusia dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa ada kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Waktu itu konsep akhirat, konsep surga neraka belum ada, nggak dikenal loh ya, nggak dikenal. Konsep surga neraka, kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, itu nggak dikenal. Apalagi orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui itu enggak percaya Tuhan. Mereka enggak membutuhkan sosok Tuhan. Enggak butuh itu. Jadi Arab-Arab Badui itu mereka ya memang menyerahkan nasib mereka itu pada keberuntungan dengan cara diundi dan lain sebagainya. Tapi mereka enggak percaya akan adanya Tuhan. Sehingga kalau di sini seorang rojulim minhum, seorang laki-laki di antara mereka itu memberi peringatan kepada manusia, memberi kabar gembira tentang adanya kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan, itu ya diketawain lagi nih. Apa sih? Makanya di sini qaulal kafiruna inna hadzal sahirun mubin. Orang-orang yang tidak percaya itu ya, oh betul Muhammad itu orang penyihir nggak jelas gitu. Jadi kalau kita membawa konteks kita ke masa lalu, atau konteks masa lalu dibawa ke kekinian kita, maka kita akan tahu sebenarnya betapa wajar orang-orang kafir itu tidak percaya. Gitu loh. Ya, seperti yang sering saya sampaikan ke sampean semua, toh. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW seorang ummi yang tidak bisa baca tulis, sekarang aku menjadi utusan di tengah orang-orang banyak ahli kitab, ahli Quran, ahli apa itu. Teman dan saya kan ya tentu tidak percaya. Gitu. Hanya seorang cah angon loh. Itu. Meskipun dia seorang yang jujur apa, tapi kan tidak memenuhi kriteria dia. Tidak memenuhi. Nah kemudian ternyata faktanya ada orang-orang yang mau bergabung ikut. Nah itulah bentuk sihir itu. Yang ikut itu jelas kena pelet itu. Nah, kena pelet. Iya. Loh ada Pak Budi yang orang-orang yang ke SPMA itu diwanti-wanti. Nanti kalau kamu bertamu ke Pondok Turi itu jangan minum apapun loh ya. Itu pol itu peletnya itu. Digituin. Dikira sampean yang ikut hadir, ikut bergabung di SPMA karena pelet. Lah kalau seandainya benar-benar karena pelet gitu, kita bisa melet orang. Ya kita bikin aja produk
kemasan air minum kita bagikan gratis, kita pewelet semua manusia, wah enak wes, nggak usah dakwah-dakwahan, bagikan aja di pewelet semua, ya kan? Mudah toh. Nah kalau bisa pelet gitu, kebenaran nggak bisa dipelet itu. Tapi itu tadi di masa Rasulullah pun dikatakan begitu, la sahirun mubin. Nah itu sihirnya Muhammad aja itu. Itu ya. Jadi kalau lihat Nggak sengaja kata. Di masa lalu pun banyak tuduhan-tuduhan yang sifatnya arahnya adalah meragukan kebenaran Rasulullah itu. Dan itu wajar biasa gitu ya. Oke, sampai di situ. Mungkin ada yang mau diperjelas, silakan. Ayat 1 dan 2 surat Yunus. Ada? Jadi memang kalau kita lihat ya di ayat-ayat yang terpapar di sini, terutama yang bicara tentang kejadian-kejadian ketidakpercayaan, keingkaran umat-umat terdahulu, itu kalau kita sorot ya wis kayak kita lah di masa sekarang ini. Apalagi di masa sekarang ini ya kan. Wes, ya apa itu ulama, apa itu ustadz, apa itu ya, padahal sudah ustadz loh, sudah lumayan. Apalagi Nabi Muhammad kan tidak bisa sama sekali. Sampean masih mending, sampean tajak bawa Quran ketika misalnya mana dalilnya, tak tunjuk ini ayatnya gitu. Lah di masa Rasulullah ketika ditanya mana dalilnya ya tidak ada. Gimana coba ketika Rasulullah menetapkan satu hukum ini gitu. Lah itu berdasarkan dalil apa? Tidak ada. Tidak ada. Jadi ketika misalnya itu dasar kitabnya apa, Muhammad? Itu ditanya sama orang Mekah. Ya tidak ada. Rasulullah tidak bisa jawab. Gitu. Jadi makin hari ya makanya dibuat ketawa ketiwi, dibuat guyonan Nabi Muhammad. Selain dihina sebagai penyihir dan sebagainya, itu dibuat ilah huzwa itu. Ilah huzwa itu hanya dijadikan semacam guyonan. Apa gak usah digugu Muhammad itu apa, Muhammad itu gitu. Dan itu wajar banget gitu ya. Karena memang ya itu tadi kondisi saat itu Mekah itu peradabannya lumayan tinggi lah ya, lumayan maju gitu. Para penyair-penyair hebat juga banyak, apalagi di Madinah, para ahli kitab Yahudi dan Nasrani juga hebat-hebat gitu ya. Ya kayak sekarang banyak ahli-ahli agama gitulah. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan konsep yang sama sekali berbeda dan bahkan menyalahkan apa yang lalu tanpa dasar apapun, hanya dengan tilkal ayatu hadza dzalikal kitabul la raiba fih misalnya gitu. Ya orang apa tomat gitu. Ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah memasuki surat Yunus dan mudah-mudahan nanti kita juga mendapatkan hikmah-hikmah yang lebih besar. Oke. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah nanti kita menutup kita dalam surat Al-Mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik Allah. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وان لا ظلم استغفرك واتوب اليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء وتنحسنا من الجن في الشر ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارحم درجاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون رب ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وتوفنا وتوفنا وارنا ونصرنا اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة في عدد غد الأمطار وعدد الأشجار وعدد
اللهم أفرغ لنا صبر وثبت إيماننا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جود البلاء والقدر الشقاء والسبوع والشهادة والعداء والمشرك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran وَذَكِّرْنَا بِالْمَنَاسِينَ عَلَّمْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَعَلِمْنَا Ya Rabbal Alamin.